Jadi cara melihat keseriusan laki-laki adalah pertama dia menghargai dirimu sebagai seorang perempuan muslimah. Ya, dia kalau dia mulai menyentuhmu berarti dia tidak sayang kepada dirimu. Artinya dia nafsu kepada dirimu. Apalagi dia berbuat yang lebih daripada itu. Dia nggak sayang. Ingat nih teman-teman akhwat ya, kalau dia udah mulai melakukan berlebih-lebihan secara fisik kepada dirimu, dia nggak sayang. Dia berada dalam hawa nafsunya. Tapi kalau dia sayang, dia akan menjaga dirimu tetap utuh, suci, berharga. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Wahai diri, wahai kita yang pernah melakukan maksiat di tempat tersembunyi sekalipun, bumi akan bersaksi di hadapan Allah dan juga yang lainnya dibuka pada hari itu. Siapa sesungguhnya dirimu, akan diputar kembali film-filmmu yang pernah kau lakukan di dunia. Ranjangmu tempat kau berbuat dosa akan bersaksi di hadapan Allah tentang apa yang kau lakukan. Dinding-dinding, mobil, apapun yang kau lakukan secara sembunyi-sembunyi, semua akan berbicara di hadapan Allah tentang siapa sebenarnya dirimu. Di dunia kita terlihat sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang salihah, tetapi tidak bisa kita hindari yaumul hisab, di mana semuanya tanpa terkecuali akan berbicara di hadapan Allah siapa sesungguhnya diri ini. Maka berhati-hatilah wahai diri saya dan diri kita yang masih terus melakukan dosa secara terang-terangan, apalagi secara sembunyi-sembunyi. Semuanya akan diketahui dan akan berbicara di hadapan Allah. Kalau saya dulu pernah berzina di masa lalu, haruskah saya bercerita kepada pasangan saya? Nggak perlu. Kalau seandainya Allah SWT sudah tutup aib itu, nggak perlu. Sekarang kau sudah jadi orang baik, sudah jadi orang yang saleh, sudah jadi orang yang soleh, fokus untuk menjadi orang yang baik dan soleh itu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah anugerahi sepanjang hayatmu dikelilingi juga oleh orang-orang yang soleh dan solehah sehingga kau istiqamah dalam kebaikan itu, insya Allah. Tapi dosa saya banyak, saya merasa tidak pantas jadi orang baik. Apa yang harus saya lakukan? Oke, semua dari kita adalah pendosa. Saya pernah berbuat dosa, teman-teman pernah berbuat dosa. Semua dari kita tidak ada yang bersih, tidak ada yang suci tanpa dosa. Kata Rasulullah, semua orang berbuat dosa. Bani Adam itu semuanya berbuat dosa. Namun yang terbaik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak ketemu orang yang kalau misalnya melihat seseorang dari atas ke bawah, bawah ke atas, ke bawah lagi? Pernahkah melihat orang-orang seperti itu dan kemudian membandingkan bahwa diri lebih hebat, diri lebih berada, diri lebih berilmu, diri lebih saleh dibanding orang lain misalnya? Itu bagian dari sombong. Terkadang kita mungkin baik, sholat kita baik, baca Quran kita baik, tapi kadang lisan kita tak terjaga. Betul nggak? Makanya Rasul katakan apa ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, Rasul, dia ini ahli ibadah, sholatnya bagus, mengajinya bagus, ibadah kepada Allah bagus, tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Apa kata Rasul? Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya nggak berefek apa-apa kepada lisannya. Begitu pula dengan kita teman-teman sekalian, yang mengaku jilbabnya sudah sempurna, alhamdulillah, taklimnya di mana-mana, alhamdulillah. Maka langkah berikutnya adalah yang harus dijaga adalah lisan. Kalau ada orang jahil itu apa sih? Bodoh. Jahil itu bodoh. Kalau ada bodoh itu apa sih? Orang yang tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu karena mungkin belum ada pendidikan agama pada dirinya. Mungkin dia orang tidak tahu sebab dibesarkan di tengah keluarga yang tidak dekat pada akhlak yang baik misalnya. Ketika ada orang jahil menyapa, qaulus salama, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kita sebagai orang yang tahu, sebagai orang yang belajar, sebagai orang yang sehari-hari baca Quran, perkataannya adalah qaulus salama, perkataannya adalah perkataan yang baik. Kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Robiatul Adawiyah pernah didatangi oleh seorang pemuda dan kemudian pemuda itu mengatakan, saya cinta sekali kepadamu wahai Robiatul Adawiyah. Robiatul Adawiyah mengatakan, kamu lihat ke belakang, di belakangmu itu ada perempuan lebih cantik daripada saya. Akhirnya laki-laki itu menoleh ke belakang.
Lalu Rabi'atul Adawiyah tersenyum dan mengatakan, kamu tidak betul-betul mencintai saya. Orang yang mencintai seseorang pasti tidak akan pernah berpaling. Iya. Begitu kata Rabi'atul Adawiyah. Begitu pula dengan kita. Kita mengaku aku cinta Tuhan, aku cinta Allah. Tapi kenapa hati galau? Karena engkau tidak betul-betul mencintai Allah di dalam hatimu. Engkau tidak betul-betul menempatkan Allah yang paling utama di dalam hatimu. Engkau telah berpaling kepada selain Allah. Entah apapun itu, itulah yang membuatmu galau. Maka Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah Allah, jadikan Allah nomor satu. Jangan biarkan hatimu kosong dari Allah. Dengan begitu engkau bisa menjadi tenang. Ya, bagaimana cara melupakannya supaya saya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk luar biasa? Ada yang lebih pantas dicintai, yang tidak pernah menyakiti kita, tidak pernah memberikan kekecewaan untuk diri kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita jatuh cinta, setiap detik, setiap waktu kita terus ingat dirinya sehingga lupa zikrullah, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sholat pun teringat akan dirinya. Itu namanya penyakit orang yang sedang jatuh cinta. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bisa tolong kita, dan kita tahu yang paling berhak untuk mendapatkan cinta kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang-orang yang jatuh cinta terus-menerus sampai kemudian kalau tidak mendapatkan cinta tersebut patah hati luar biasa? Kenapa? Karena hati yang kosong dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Hatinya kosong dari cinta kepada Allah sehingga hatinya dipenuhi cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala.